Orang seringkali menyamakan pengharapan itu seperti sebuah keinginan, satu ekspektasi yang dimaui, atau sebuah impian yang dikehendaki dapat terwujud menjadi nyata di dalam kehidupan. Padahal kalau kita berbicara soal pengharapan, maka itu adalah sesuatu yang melebihi sekedar keinginan, ekspektasi, atau sebuah impian. Karena pengharapan sesungguhnya satu pandangan yang jauh ke depan. Dan terlebih lagi yang menarik dalam kitab suci berbicara tentang pengharapan sesungguhnya bukan sekedar bicara tindakan atau kata kerja. Bukan sekedar sebuah tindakan penantian, tetapi pengharapan yang kitab suci tuliskan adalah bicara soal satu sosok atau satu pribadi. Karena pengharapan itu sendiri adalah satu pribadi. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi hari ini berjumpa di dalam rangkaian seri 21 renungan tentang Masih Ada Harapan, atau saya singkat menjadi Madah 21. Dan hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari 2 ayat firman Tuhan. Pertama dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu bagian lagi dari perjanjian baru, 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ungkapan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua ini adalah sebuah ungkapan dari hati dan kehidupan yang sedang berputus asa, kehilangan pengharapan. Namun yang menarik adalah bahwa Paulus dengan jujur mengakuinya, saya sedang putus asa. Karena itu dia beritahukan bagaimana dia begitu menderita. Dan ini bukan penderitaan 1-2 hari. Waktu yang cukup lama harus dia tanggung. Dan dikatakan begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa. Bahkan lebih jauh lagi, Paulus mengakui rasanya seperti dijatuhi hukuman mati. Seolah-olah ajal sudah ada di ambang pintu hidupnya. Pengakuan jujur Paulus ini merupakan sesuatu yang begitu penting untuk kita yang sedang berputus asa. Karena pada saat kita sedang berputus asa dan mengakui bahwa kita putus asa, pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang mulai menyambung asa kita yang putus itu. Namun lebih jauh lagi kitab suci berbicara tentang pengharapan. Semua dikaitkan dengan iman. Bukankah di dalam rangkaian seri sebelumnya tentang praktikum iman dan pertumbuhan iman, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau pengharapan yang berdasarkan iman, itu bukan sekedar sebuah impian atau keinginan semata. Misalnya kita sedang dalam kondisi yang sakit, kita ingin pulih. Dan kita lalu bilang, saya berharap saya pulih. Atau saat kita sedang kekurangan dan kita bermimpi hidup gelimang harta, berkat yang begitu banyak datang melimpah ruah atas hidup kita. Dan kita katakan, harapan saya adalah saya mendapatkan berkat.
Tetapi kalau pengharapan yang berdasar iman, itu bukan semata keinginan atau juga sejuta impian. Tetapi justru Kitab Suci mengajarkan pengharapan itu berkaitan dengan satu pribadi. Karena harapan adalah justru satu pribadi. Dia bukan satu proses atau tindakan penantian. Memang di dalam Perjanjian Lama seperti yang tadi dibacakan, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menantikan ini adalah sebuah kata dalam Perjanjian Lama yang digunakan untuk kata pengharapan. Memang Perjanjian Lama mencatatkan bahwa pengharapan adalah sebuah penantian pada satu sosok pribadi. Bukan penantian semata pada pulihnya sebuah keadaan yang sulit. Bukan penantian semata pada selesainya masalah yang melanda hidup. Bukan pula sekedar penantian pada berlalunya badai hidup yang melanda orang percaya. Tapi penantian mereka justru adalah kepada satu sosok, satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Dan kitab Yesaya tadi mencatat dengan jelas, orang yang selalu berharap kepada Tuhan atau mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan yang lainnya, maka kekuatannya akan selalu dibaharui. Ini kebenaran yang kita perlu pegang teguh di dalam kita berharap. Jangan sekedar berharap berlalunya badai hidup. Jangan sekedar juga berharap pulihnya kesehatan. Jangan sekedar berharap limpahnya berkat tercurah dari Tuhan buat kita. Tapi nantikanlah Tuhan. Dia adalah satu pribadi pengharapan yang kita nantikan. Dan kitab suci jelas, makin kita selalu menantikannya, makin kekuatan kita selalu dibaharuinya. Karena itu jangan berhenti menantikan Tuhan. Dia lebih dari segalanya, lebih dari berlalunya masalah kita. Kita memang hari ini tidak tahu kapan usainya masalah berat yang sedang melanda bumi ini. Penyakit yang belum pulih-pulih dan berbagai macam peristiwa yang mendatangkan korban makin banyak. Ini membuat kita tampaknya putus asa. Tapi pada saat itu, marilah kita berharap kepada Dia, satu pribadi pengharapan yang selalu tersedia buat kita. Makin kita selalu nantikan Dia, makin kekuatan kita selalu dibaharuinya. Karena itu, berharaplah, nantikanlah Dia senantiasa di dalam hidupmu, dan hiduplah di dalam jalan pengharapan itu, agar nyanyian pengharapan atau nada pengharapan itu engkau lantunkan setiap saat, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan kita, di dalam kekuatannya, oleh pertolongan dan perlindungannya. Sambil berjalan, kita akan makin terus dikuatkan sekalipun sekeliling kita sedang melemahkan kita. Kita tetap kuat karena kita tidak salah menantikan dan tidak salah dalam berharap. Tetaplah berharap kepadanya, Dia andalan hidup kita. Amin.